Dengan suasana yang sedamai ini, ditambah lagi juga ada view hijau yang bikin adem di mata, auto bikin lokasi menginap yang akan kita review kali ini tuh cocok untuk yang ingin healing maksimal, tapi tanpa bikin dompet jebol nih. Dan untuk review selengkapnya tentang lokasinya ini, akan langsung kita spill dengan detail ya. Dari pinggir jalan rayanya ini aja, saat perjalanan menuju ke lokasinya, kita tuh sudah bisa dapetin view hamparan sawah yang menghijau tadi. Nah, dari jalan Wisnunya ini, kita belok kiri ke arah Jalan Umabia namanya. Dan sebenarnya ini tuh lokasinya satu arah ya dengan Umasari Rice Terrace Villa yang pernah kita review di tahun 2023 lalu. Hamparan jajaran sawah hijau luas membentang juga bakalan bisa kita temui lagi saat sudah semakin mendekat ke lokasi resortnya. Jadi memang suasana damainya tuh bakalan bisa dinikmati bahkan sebelum kita sampai ke tujuannya sih. Dan ini kita sudah semakin mendekati lokasi resortnya. Dari sisi jalannya ini tuh kita nggak bakalan bisa mendapati petunjuk nama lokasinya sih, tapi tempat di titik ini kita harusnya tuh belok kanan aja. Kita sendiri sempat lewatin lokasinya dan jadinya tuh harus putar balik lagi sambil cek di Google Map. Lalu seperti inilah penampakan bagian depan dari area resortnya. Nama lokasinya ini tuh adalah Anggrek Sari Villa. Papan nama lokasinya memang sekecil ini sih, jadi wajar aja kalau kita tuh nggak bisa baca dari arah jalannya. Beres parkiran kendaraan, kita langsung aja nih berjalan memasuki sebuah koridor jalan setapak ini dengan jajaran tanaman hijau di kiri kanannya. Sesuai banget sih dengan nama lokasinya karena ternyata di sini tuh banyak sekali tanaman bunga anggrek yang menghiasi jalan masuknya yang bikin terasa teduh di mata. Beres melewati lorong dengan bunga di kiri kanannya, kita akan disambut dengan gerbang yang satu ini. Di sini tuh ada sebuah jembatan yang melewati sebuah kolam air. Baru deh di depan sana akhirnya sampai juga di area lobby resort. Dan untuk ketentuan check-innya tuh hanya perlu verifikasi data pemesanan aja dan tanpa ada biaya deposit lagi. Proses check-in juga terasa cepat. Dan kita sudah di dalam ini halaman dari kamar kita di sini. Seperti ini tempat buat duduk-duduk di sini ya, nyantai-nyantai di sini dengan view ke arah sana. Dapat duduk-duduk santai juga. Sekarang kita lihat aja kamarnya ya. Dan ini kita sudah di dalam kamarnya, sudah dibuka pintunya. Begitu masuk di sebelah sini, kita dapetin sebuah ini meja dengan amenities peralatan minumnya. Ada pemanas air, ada ininya juga jug airnya. Apakah ada isinya? Ada isi airnya. Ada gula, ada kopi, ada gelas-gelas, ada cangkir-cangkir. Dan ini sebuah TV LCD di sini. TV LCD-nya tuh pas banget lokasinya. Di seberang dari kasur ukuran double-nya ini. Kasurnya, handuk-handuk, bantalnya 4 ya, 2 bantal besar, 2 bantal kecil. Sebelah sini dapetin sebuah ini lemari kecil dengan lampu tidurnya. Di sebelah sana juga, tapi di sana lebih ke ini ya, kursi ya, meja, maksudnya meja buat nyimpen barang atau buat nyimpen kerjaan, tapi jangan bawa kerjaan selama liburan. Dan di sebelah sini sebuah lemari, ini AC-nya, jadi dapetin AC ya kamarnya ini ya. Kita buka aja, kita cek isi lemarinya di sini. Kosong. Nah, lemari seperti ini, luas ya, kosong tapi. Nah, jadi ini nih penampakan keseluruhan kamar ini. Wih, termasuk compact. Nah, sekarang ke sebagian kamar mandinya, kita langsung lihat aja. Sebuah bathtub, bathtub. Dan di sini wastafel, ini dapetin hair dryer, dapetin juga tempat kotak tisu, tempat sampahnya di sini. Ini amenities-nya, amenities peralatan mandinya. Sebuah cermin besar ya, cerminnya gede juga di situ. Ini tadinya sudah terlihat di awal, sebuah bathtub. Ini toiletnya dengan jet shower tanpa bidet. Toiletnya toilet duduk pastinya nyaman banget. Dan ini untuk shower roomnya. Kamar mandinya termasuk luas sih. Dan kalau mau itu bisa dibuka ya untuk dapetin view, jadi bisa berendam sambil bengong melihat ke arah view-nya. Jadi kayak gitu kamarnya ini. Kamarnya compact. Kita langsung dapetin view yang hijau-hijau di depan kamar kayak gini. Impression pertama kita, first impression itu udah oke ya, homey gitu suasananya, tapi nggak gelap sih. Jadi
Walaupun suasananya kayu-kayu gini, tapi nggak gelap ya, dengan cahaya alami yang luas, cahaya alam yang luas, cahaya alam yang banyak dari jendela yang luas. Nah, coba lihat ya. Jadi kayak gitu aja kita perjalanan tuh. Tadi tuh terakhir kita dari arah sekitaran Canggu ke sini 1 jam kurang perjalanan. Kita udah muter-muterin, kita baru ini ya, baru spill kamarnya. Nah, kita muter-muterin area resortnya ini agak sorean. Mungkin sekarang kita merehat dulu aja. Nanti kita update lagi ya tentang fasilitas lainnya di hotel resort ini. Dan kita udah beres nih istirahatnya. Kita mau update lagi soal kamarnya ini. Itu masih ada lampu lagi ternyata di sini, jadi bisa dinyalain aja supaya cahayanya lebih enak di kamar. Nanti untuk kecepatan wifi-nya seperti ini. Wifi-nya termasuk cepat ya dan juga stabil. Dan juga untuk TV-nya tuh smart TV, jadi kita bisa nonton YouTube di sini. Dan sekarang ini kita mau lihat aja ya ke bagian luar dari kamarnya ini. Dan begitu keluar kamar bisa kelihatan dong ya, kita dapetin bagian kolam renangnya. Dan di sini tuh ada ini, ada buat duduk-duduk santai di sini. Saat sampai di lokasinya di siang hari tadi, kita tuh sudah puas ya berenang dan bermain air di area kolam renang resortnya. Dari kolam renang resortnya ini tuh kita dapetin pemandangan cantiknya ini, dan sebenarnya kita sendiri tuh masih betah banget sih untuk duduk-duduk santai di halaman resortnya ini. Tapi sore ini tuh kita sudah putusin ya untuk mau jalan-jalan aja ke lokasi-lokasi yang oke di area Ubud. Dan sambil kita jalan meninggalkan lokasi kamar kita ini, sekalian aja ya kita akan bahas juga tentang harga menginap di Anggrek Sari Villa yang punya suasana sedamai ini, tapi dengan harga kamarnya tuh yang ramah banget di dompet. Karena dengan mulai dari 200 ribuan aja kita sudah bisa nih memesan kamar di resort ini. Tapi pastinya tetap kita informasikan di awal ya, kalau tentang harga menginap itu bisa saja berbeda dan berubah tergantung dengan tanggal menginapnya. Misalnya jika memesan saat akhir pekan atau saat hari libur nasional, ada kemungkinan harganya bisa saja berbeda. Dan 200 ribuan itu adalah untuk jenis kamar Villa Deluxe. Nah, jenis kamar inilah yang kita pesan dan sudah kita rumput dengan detail ya seperti apa isi kamarnya. Jadi dengan jenis kamar termurah aja kita tuh sudah bisa liburan dengan nyaman sih. Selanjutnya di harga 300 ribuan ada jenis Villa Suite namanya. Untuk jenis ini tuh lokasi kamarnya ada di atas jenis kamar deluxe. Jadi untuk jenis suite ini tuh kita bisa dapetin pemandangan hijau luas yang lebih indah dari area halamannya. Jadi di resort ini tuh hanya ada 2 jenis tipe kamar aja ya. Yang jenis deluxe lebih dekat dengan area kolam renangnya, tapi untuk yang jenis suite dapetin pemandangannya tuh yang lebih luas lagi. Dan ini kita sudah sampai juga ya di area parkiran resortnya lagi. Dari sini kita berangkat dan milih nongkrong aja di Wiyah Ubud. Nah, tapi kalau dari resortnya tadi tuh untuk sampai ke sini tuh makan waktu perjalanannya lumayan lama sih, yaitu 40 menitan. Tapi karena sepanjang perjalanan untuk lokasinya ini tuh banyak melewati area yang vibe-nya Ubud banget, jadinya perjalanan 40 menitan tadi tuh nggak kerasa jauh sih. Dan memang suasana nongkrong di Wiyah Ubud ini tuh oke banget. Lokasinya dikelilingi dengan banyak pohon-pohon yang bikin udara di sini tuh terasa lebih sejuk dan juga suasananya damai. Beres hangout di Wiyah Ubud, kita lanjutkan dengan jalan-jalan menyusuri jalanan ikonik di tengah Ubud ini. Untuk video jalan-jalan sorenya ini tuh bisa cek aja di video kita sebelumnya. Dan setelah 40 menitan perjalanan dari pusat Ubud yang kita eksplor tadi sore, akhirnya di malam hari ini kita sudah bisa sampai lagi nih di lokasi resortnya ini. Lalu seperti ini ya suasana malam hari di area resortnya. Jujur ini tuh termasuk gelap sih ya untuk penerangan malam hari di lokasinya ini tuh. Apalagi di part yang akan turun ke lokasi kamarnya, kita tuh harus sampai pakai bantuan lampu senter dari HP kita untuk bisa lihat arah jalannya yang harus melewati susunan anak tangganya.
Dan untuk sekitaran kolam renang resortnya ini saat malam hari itu termasuk gelap sih, tidak diterangi dengan lampu-lampu yang meriah. Hanya ada beberapa lampu taman aja di bagian ujung-ujung sekitaran lokasi duduk-duduk dekat kolam renangnya. Dan ini di jam setengah 8-an kita sudah sampai lagi di kamar setelah jalan-jalan ke Ubud. Dari sini lumayan jauh sih ya, ini ternyata bukan di Ubud ya, di Tabanan ya. Untuk suasana kamarnya tuh kayak gini, pencahayaannya terang banget, jadi oke sih ya pencahayaannya. Sementara di luar tadi kan udah dilihat ya, pencahayaan di sekitar kolam renang tuh nggak nyala. Bahkan tadi waktu di jalan turunan juga nggak nyala ya. Tapi ya lumayan lah ya, masih oke lah menurut kita. Di bagian kolam renangnya memang nggak ada lampu-lampu sama sekali. Jadi kita udah sampai kamar, kita mau makan malam dulu. Kita tadi sekalian jalan pulang udah beli makanan, jadi nanti kita update lagi suasana esok pagi harinya ya. Sekarang mau makan malam dulu aja nih sambil nonton Smart TV-nya. Ya oke sih buat staycation di sini tuh. Kita mau santai-santai dulu. Dan seperti inilah suasana saat pagi hari di sekitar jam setengah 6 paginya. Udara di lokasinya ini tuh termasuk sejuk ya, tapi pastinya nggak sampai dingin sih. Oh ya, di sekitaran area kolam renangnya ini juga tidak tersedia area shower untuk bilas ya. Jadi kalau misalnya kita habis berenang, untuk bersih-bersihnya tuh harus di bagian kamar mandi dalam kamar tidurnya. Dan untuk pemandangan pagi hari dari area kolam renangnya ini juga pastinya bikin betah banget nih. Nah, di bagian tengah atas ini tuh adalah area fasilitas spa dari resortnya ini. Jadi kalau kita pesan layanan spa dan masasnya, kita tuh tetap bisa sambil menikmati pemandangan hijau indah ini yang memang jadi salah satu daya tarik utama di resortnya ini. Dan ini sekalian aja kita akan spill sedikit tentang suasana dari bagian halaman dan balkon jenis kamar villa suite yang ada di resortnya ini. Karena kebetulan bagian suite yang ada di atas kamar kita menginap ini tuh lagi kosong. Jadi kita bisa mampir dulu aja nih di pagi hari ini untuk lihat pemandangan dari bagian jenis villa suite-nya. Dan sekalian aja nih ya, kita akan review lebih detail aja tentang kelebihan dan kekurangan yang kita rasain soal Anggrek Sari Villa ini. Untuk kelebihan pertama tuh pastinya adalah kita bisa dapetin suasana tenang yang damai dan juga pemandangan alam hijau indah yang seluas ini. Kita bisa nikmati suasana seperti ini selama liburan dan healing di resortnya ini. Apalagi memang kalau dari jenis villa suite ini tuh view indahnya terasa lebih luas dan maksimal. Kelebihan kedua yang kita rasain dari resort ini tuh adalah tentang harga menginap di resort ini yang termasuk murah banget. Nyangka nggak sih dengan 200 ribuan aja kita sudah bisa liburan dengan pemandangan dan suasana yang secantik ini. Lalu kelebihan ketiga dari resortnya ini tuh adalah nyambung dengan kelebihan keduanya. Untuk jenis kamar termurah di resort ini juga yang cuma 200 ribuan jika saat weekday itu fasilitas kamarnya itu termasuk lengkap dan oke banget. Dari mulai TV-nya udah smart TV, AC-nya yang dingin, jendela kamarnya yang besar dengan view ke arah kolam renang, ada teras dengan meja dan kursi yang pas banget ya untuk duduk-duduk santai sambil ngopi dan menikmati pemandangannya. Bahkan untuk kamar mandinya juga luas ya dan juga ada bathtubnya. Dengan harga yang ekonomis tapi dapetin fasilitas lengkap ini sih udah termasuk recommended banget. Lalu gimana soal kekurangannya? Bisa dibilang dengan harga semurah ini kita tuh nggak bisa dapetin kekurangan yang benar-benar mengganggu liburan kita di sini. Minusnya tuh tentang pengalaman semalam aja sih yang terasa kurang penerangan di area lokasi resortnya ini. Jadi cuman itu aja sih hal kecil menurut kita bisa ditingkatkan lagi dari resortnya. Jadi seperti itu ya untuk review lengkap dan pengalaman menginap kita di Anggrek Sari Villa ini. Pastinya dengan kelebihan-kelebihan yang ada di resortnya ini tuh udah bisa banget sih untuk masukin lokasinya ini ke list pilihan menginap murah yang recommended kalau saat kamu liburan juga ke area Bali Tengah. Pastinya langsung rencanakan liburan dan reservasi kamar menginapnya aja kalau dirasa lokasi yang kita review ini tuh cocok untuk gaya liburan kamu. Review dari Let's Go Project sampai di sini aja. Nanti kita ketemu lagi aja di video-video selanjutnya dari Let's Go Project.